现在的情况就是，表面大家都非常 Situasi saat ini adalah bahwa di permukaan semua orang terlihat baik-baik saja. Semua orang mengatakan mereka tidak terpengaruh. Tetapi sebenarnya di balik layar mereka makan mie instan, makan acar sayur sambil menunjukkan sisi sempurna mereka di permukaan. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya katakan? Di Guangzhou, nasi kotak seharga 4 yuan laku keras. Anda mengatakan kepada saya bahwa Guangzhou meningkatkan konsumsinya. Entah Anda bodoh atau Anda berbohong. Dengan 4 yuan, ada 4 lauk, telur orak-arik, kentang, mie, dan acar sayur. Nasi kotak 4 yuan ini laku seperti ini. Dan Anda mengatakan ini adalah peningkatan konsumsi. Kotak makan siang 4 yuan yang setara dengan sekitar $0,55 Amerika Serikat telah menjadi pilihan populer bagi warga di Guangzhou, sebuah kota tingkat pertama di China. Fakta bahwa masyarakat hanya dapat mengandalkan kotak makan siang murah dan mie instan untuk makanan pokok mencerminkan kenyataan pahit dari penurunan ekonomi China saat ini. Saya benar-benar tidak percaya ini. Tahun ini, bahkan beras pun sulit dijual. Hari ini saya kehabisan beras di rumah, jadi saya pergi ke pasar grosir untuk membeli beberapa karung. Pemiliknya mengatakan kepada saya bahwa tahun ini bisnis biji-bijian dan minyak sangat sulit. Menurut statistik terbaru, penjualan beras telah menurun sebesar 30%. Saya tidak mengerti. Jika Anda mengurangi sayuran dan daging, saya bisa mengerti. Tetapi bukankah Anda harus makan nasi? Apakah orang-orang tidak makan nasi lagi? Semua orang pasti pernah melihat ini. Sudah ada jutaan orang yang secara dramatis berhenti merokok. Beberapa orang di internet mengatakan, saya tidak ingin keluarga saya kehilangan tulang punggungnya karena ketidakbergunaan saya. 10 yuan dapat membeli 2 kilo beras, cukup untuk keluarga selama 1 hari. 50 yuan dapat memberikan seluruh keluarga makanan yang enak. Penurunan ekonomi skala besar akan datang. Dimanapun itu, penurunan tidak dapat dihindari dalam siklus ekonomi. Kami memiliki klien di layanan bisnis yang awalnya menghabiskan jutaan untuk membuat produk kelas atas. Tetapi sekarang mereka memasuki pasar dengan produk yang harganya 39,91 dan 18,91. Mereka sekarang menata kembali tim bisnis mereka. Ini adalah penurunan jangka panjang. Ini mungkin mengikuti kita selama 20 hingga 30 tahun ke depan. Terutama Anda dapat melihat bahwa pelabuhan di wilayah delta sungai yang beberapa laporan telah menunjukkan penurunan 30 hingga 40%. Ini adalah kedatangan resesi besar. Dengan terus menurunnya ekonomi China, pengeluaran konsumen telah anjlok ke titik kritis dengan bahkan kebutuhan pokok mengalami penurunan konsumsi. Menurut statistik terbaru di Shanghai, kota konsumen terbesar di negara itu, pengeluaran konsumen pada bulan Maret turun 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara Beijing mengalami peningkatan 10%. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran di seluruh negeri terus meningkat. Dari daerah pesisir yang maju hingga kota-kota pedalaman, upah telah mundur 1 dekade dan banyak orang terpaksa menerima pekerjaan berintensitas tinggi dengan upah rendah untuk bertahan hidup. Namun, bahkan dengan pekerjaan ini, peluang terus menyusut dan bayangan depresi ekonomi membayangi seluruh negeri. Saya menghabiskan sepanjang hari di luar hari ini dan berakhir tanpa hasil. Apakah dunia benar-benar menjadi begitu keras bagi orang-orang berusia 40-an? Saya sudah menurunkan standar gaji, saya sudah menurunkan ekspektasi, tetapi masih belum menerima tanggapan yang jelas. Apakah ini berarti saya akan tersingkir dari dunia? Di Zhangjiakou tahun ini ada banyak fenomena aneh. Tidak yakin apakah Anda menyadarinya. Pertama, upah telah turun ke tingkat 10 tahun yang lalu. Dulu normal untuk menemukan pekerjaan dengan bayaran 4 atau 5.000. Tetapi sekarang jalanan penuh dengan pekerjaan yang hanya membayar 2 hingga 3.000. Kedua, sama sekali tidak ada pekerjaan di Zhangjiakou. Banyak teman saya yang kembali dari Beijing sekarang pergi lagi ke Beijing. Ketiga, ekonomi real sedang lesu. Ada toko-toko yang tutup di mana-mana di jalanan. Kemarin, saya pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian dan tidak ada seorang pun di sana. Banyak pemilik bisnis berjuang untuk tetap bertahan dengan pinjaman. Seorang pria memposting video yang mengatakan, Anda tidak akan percaya, seseorang benar-benar melakukan pekerjaan dengan bayaran 9 yuan per jam di Guangdong. 9 yuan per jam, 6 yuan per jam, semuanya 6 yuan. Pasar sulit tahun ini, ambil atau tinggalkan.
Setiap pagi sekitar pukul 6 pagi, banyak orang menunggu di jalan ini untuk pekerjaan harian. Setelah memilih, hanya sekitar 10 orang yang dipekerjakan. Daerah di seberang jalan di sekitar rumah sakit penuh dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan serabutan dengan bayaran harian. Menurut data terbaru, pada tahun 2025, upah rata-rata per jam di China akan menjadi sekitar 47 yuan, yang sekitar $6.80. Namun, pekerjaan dengan upah rendah yang menawarkan 9 atau bahkan 6 yuan per jam menarik banyak orang, menunjukkan betapa sulitnya pasar kerja. Lihat tempat ini dekat Changjiakou, Bang. Anda lihat papan-papan di pintu. Sudah tidak bekerja lagi. Sudah tidak bekerja lagi. Toko tutup. Cuci gudang. Bagi bos, ini juga merupakan kelegaan, bukan? Tanpa toko fisik, kota Anda menjadi kota hantu. Sekarang tingkat penutupan toko fisik adalah 93%. Jika 93 dari 100 toko tutup, itu berarti 98% pekerja akan kehilangan pekerjaan mereka. Keadaan tidak mudah sekarang. Di sana, polisi lalu lintas mengeluarkan tilang. Di sini, manajemen kota memeriksa pedagang kecil dan semua mobil diderek. Menghadapi kenyataan yang begitu keras, banyak warga biasa tidak melihat jalan keluar. Berjuang untuk bertahan hidup tetapi berulang kali mengalami kemunduran. Mereka tidak punya pilihan selain pasrah. Dunia benar-benar berubah di Shanghai sekarang. Jika Anda tidak membeli rumah, Anda menang. Jika Anda tidak membeli mobil, Anda menang. Jika Anda tidak memulai bisnis, Anda menang. Tidak menikah atau menikah nanti, Anda tetap menang. Setelah bekerja di real estate selama lebih dari 10 tahun, saya telah melihatnya dengan jelas. Jika Anda memiliki sedikit ambisi, Anda kehilangan segalanya. Satu-satunya cara adalah pasrah, maka Anda memenangkan segalanya. Betapa absurdnya itu. Sekarang, di Wuhan, berapa banyak tunawisma yang berbaring di luar? Perhatikan baik-baik, ini adalah orang-orang yang berbaring di belakang kota air di Wuhan. Mengapa mereka tidak bekerja? Apakah benar-benar sulit mencari pekerjaan sekarang? Bahkan ada seorang gadis yang berbaring di sini. Kenapa kamu tidur di sini? Saya tidak punya tempat tujuan, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang. Sungguh, sudahkah kamu mencoba meminta bantuan dari keluargamu? Saya tidak bisa memberitahu keluarga saya. Ini tidak bisa terus berlanjut. Sudahkah kamu makan? Belum. Bisakah kamu membelikan saya makanan? Saya hanya punya 5 yuan. Bagaimana kalau saya ajak kamu makan mie instan? Oke, terima kasih. Dalam menghadapi situasi ketenaga kerjaan yang parah dan tekanan ekonomi yang meningkat, hubungan keluarga juga berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengangguran dan pendapatan rendah telah menyebabkan banyak keluarga mengalami kesulitan, memperburuk konflik perkawinan dan berkontribusi pada lonjakan tingkat perceraian. Berhenti bekerja begitu saja. Apakah semua orang tidak tahan dengan bos mereka akhir-akhir ini? Saya dimarahi bos saya setiap hari, tetapi saya tetap masuk kerja keesokan harinya. Jika Anda hanya berhenti ketika Anda tidak bahagia, Anda sudah 2 kali pindah pekerjaan. Tidak bisakah Anda sedikit lebih masuk akal? Saya harus membayar cicilan rumah, cicilan mobil, biaya sekolah anak-anak. Saya tidak bisa menanggung semuanya sendiri. Pakaian dan kosmetik yang Anda beli sebelum bekerja. Anda bahkan tidak menghasilkan cukup untuk menutupi biaya ini. Bisakah saya mencari pekerjaan besok? Istri orang lain yang berusia 30-an dan 40-an bisa tinggal di rumah, tetapi saya harus keluar dan bekerja. Bisakah Anda lebih realistis? Di era ini, saya satu-satunya yang menghasilkan uang untuk 4 orang. Ini terlalu sulit. Ada 2, hukum 90, yang dihadapi pria parubaya seperti saya. Pertama, 90% orang yang kehilangan pekerjaan tidak akan pernah menemukan pekerjaan lain. Mereka akan secara permanen meninggalkan angkatan kerja. Mereka bekerja di usaha kecil, media, atau mengambil pekerjaan seperti penjaga keamanan, pengasuh, atau pembersih. Kedua, jika pengangguran berlangsung lebih dari setahun, atau jika pendapatan terputus selama lebih dari setahun, keluarga tidak dapat mempertahankan gaya hidup aslinya, tingkat perceraian mencapai 90%. Kenyataan memang sekeras itu. Sebuah perpustakaan dapat menunjukkan kepada Anda situasi ketenaga kerjaan saat ini. Pada Senin pagi, penuh dengan orang-orang parubaya, Starbucks telah menjadi seperti tempat berlindung bagi orang-orang parubaya yang menganggur dengan tas kerja dan tempat duduk tetap mereka di sana sepanjang hari. Kesulitan pengangguran di usia parubaya sangat mengejutkan dan prospek pekerjaan bagi kaum muda sama suramnya. Dalam pasar kerja yang kompetitif saat ini, lulusan baru menghadapi tantangan yang luar biasa.
Gelar pendidikan tinggi bukan lagi jaminan pekerjaan yang stabil dengan banyak yang terpaksa mengambil pekerjaan dengan upah rendah atau posisi yang tidak terkait dengan bidang studi mereka. Ini telah menjadi kenyataan umum bagi generasi muda. Jika saya tidak kuliah, jika ibu saya tidak menghabiskan semua tabungannya untuk membantu saya membayar gelar reguler, saya akan lebih baik. Saya dari Anhui dan saya lulus tahun ini dengan gelar di bidang internet dan media baru. Selama sebulan terakhir, saya menganggur. Sekolah sekarang membiarkan kami mencari jalan sendiri di pasar kerja dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya akan segera harus pindah dari asrama dan mencari tempat tinggal sendiri. Setelah bertahun-tahun belajar, akhirnya lulus dengan gelar. Keluarga kami mengharapkan gaji yang layak dan kehidupan yang lebih baik setelah saya lulus. Tetapi resume saya telah direvisi berulang kali, dan saya telah melamar ke lebih dari 100 tempat, tetapi tidak ada tanggapan. Semua orang mengatakan bahwa kami Gen Z adalah yang membersihkan pasar kerja, tetapi saya bahkan tidak bisa masuk ke dalamnya. Sekarang, saya akan mengambil pekerjaan sebagai pelayan dengan gaji sekitar 3.000 yuan. Apakah itu terasa adil bagi Anda? Sama sekali tidak terasa adil. Jika saya tidak kuliah, saya bisa bekerja dengan tenang dan tidak berada dalam situasi ini, terjebak di antara dua pilihan sulit. Masalah ketenagakerjaan sangat parah. Bukan hanya orang di atas 35 tahun yang dipecat dan tidak dapat menemukan pekerjaan. Sekarang, bahkan anak muda sekitar 26 atau 27 tahun pun tidak dapat menemukan pekerjaan. Teman sekamar saya di universitas hanya menghasilkan 3.000 yuan sebulan, bekerja 2 shift sehari, 12 jam per shift. Ini pekerjaan dengan intensitas tinggi, tetapi bayarannya rendah. Dan ini di Tianjin. Ditambah lagi, tahun ini ada lebih dari 10 juta lulusan baru yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Saya sudah bisa membayangkan bahwa industri saya akan menghilang. Saya bekerja di pialang real estate di Tianjin dan saya tahu bahwa mereka telah mengeluarkan dokumen yang mengatakan kami tidak boleh meremehkan pasar real estate. Tetapi kenyataannya tidak ada yang menghasilkan uang dan dompet semua orang kosong. Bagaimana kami bisa membeli rumah? Pekerjaan dengan bayaran rendah ini, saya sudah muak. Saya dipenuhi amarah. Mengapa beberapa orang masih menghasilkan uang sementara ekonomi sedang menurun? Ini sangat sulit. Mengapa bayarannya begitu rendah? Ini sangat sedikit. Saya bahkan tidak ingin melakukan hal-hal dengan cara yang benar lagi. Saya berpikir untuk menghasilkan uang dengan cepat saja. Sementara masyarakat China bergulat dengan penurunan ekonomi, perang dagang yang sedang berlangsung antara China dan AS semakin memperburuk tekanan pada kehidupan sehari-hari. Pada April tahun 2025, AS memberlakukan babak baru tarif untuk barang-barang China, termasuk elektronik, pakaian, dan produk konsumen sehari-hari lainnya, yang mengakibatkan kenaikan harga 10 hingga 15% di dalam negeri. Sebelumnya, Presiden Trump mengungkapkan bahwa Xi Jinping secara pribadi menelepon untuk mencari negosiasi. Menurut laporan, PKC diam-diam menurunkan tarif untuk beberapa barang AS meskipun membuat pernyataan keras di depan umum. Namun, pada tanggal 29 April Kementerian Luar Negeri China merilis video propaganda bilingual berjudul No Nailing di platform media sosial resminya yang mengklaim tidak akan berkompromi di bawah sanksi tarif yang diberlakukan oleh AS. Ketika ditanya tentang pesan video tersebut pada konferensi pers rutin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jie Yan menyatakan bahwa video tersebut bertujuan untuk membantu orang lebih memahami posisi China. Setelah video tersebut dirilis, video tersebut menerima pujian dari banyak patriot China yang disebut Little Pinks di media sosial domestik. Tetapi video tersebut disambut dengan ejekan dari warganet China di platform luar negeri. Amerika ingin berbicara, tetapi Anda menolak untuk berlutut secara diam-diam dan kemudian mengklaim Anda tidak akan berlutut. Pemerintah China lebih suka membiarkan rakyat kelaparan selama 3 tahun dan membiarkan Xi Jinping kehilangan muka. Bukankah ini sedikit kontradiktif? Anda mengatakan kami tidak akan bernegosiasi dengan Amerika, tetapi tanggapan normal adalah kami tidak akan berlutut. Tidak ada yang meminta Anda untuk berlutut sejak awal. Mengapa Anda begitu tabah merasa perlu mengatakan bahwa Anda tidak akan berlutut? Sejarawan Australia Li Huanhua menyatakan bahwa film pendek Kementerian Luar Negeri China mencerminkan mentalitas prajurit serigala yang memproyeksikan citra agresi. Ini terutama bertujuan untuk menggalang masyarakat China, membuat mereka menanggung kesulitan perang dagang dengan AS. Tetapi sekarang masyarakat tidak lagi mudah tertipu dan semakin banyak orang yang sadar. Komentator politik Taiwan Wu Jialong menjelaskan bahwa kepemimpinan PKC sekarang menyadari bahwa mereka telah salah menilai Trump dan sentimen nasionalis menyebabkan keputusan mereka untuk terlibat dalam perang tarif.
Wu menjelaskan lebih lanjut bahwa China dulunya menjual produk kelas bawah untuk membeli produk kelas atas. Tetapi dengan terlibat dalam perang tarif ini, China jatuh ke dalam perangkap Trump. Sekarang PKC menyadari bahwa situasinya tidak semudah yang mereka harapkan. Awalnya, mereka berpikir mereka dapat membeli Trump dengan kesepakatan atau hanya menerapkan tekanan. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa ini tidak terjadi, yang menyebabkan mereka melakukan penyesuaian diam-diam. Namun, mungkin sudah terlambat. Komentator China Yuan Hongbing lebih lanjut menunjukkan bahwa PKC selalu acuh tak acuh terhadap penderitaan rakyat dengan pejabat tinggi seperti Cai Qi, bahkan menggunakan kutipan 3 tahun bencana alam sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa rakyat dapat menanggung perang tarif. Namun, yang disebut 3 tahun bencana alam sebenarnya mengacu pada kelaparan yang disebabkan oleh kesalahan kebijakan Gunung Song yang mengakibatkan kematian hampir 40 juta orang. Dia percaya bahwa dengan menggunakan sejarah yang menyakitkan ini sebagai slogan politik, PKC mengekspos sifat tidak manusiawinya. Yuan melanjutkan analisisnya bahwa PKC berusaha untuk menginspirasi moral para pejabat pemerintah dengan menggunakan pengalaman bertahan hidup dari kematian jutaan orang selama kelaparan. Tetapi rakyat China saat ini lebih tercerahkan dan informasi tidak lagi tertutup. Dari pekerjaan bergaji rendah hingga penutupan toko fisik dan harga yang melonjak, tekanan pada masyarakat China semakin tak tertahankan. Ketidakpuasan ada di mana-mana, dari media sosial hingga jalanan. Sejarah telah menunjukkan bahwa krisis ekonomi seringkali menjadi pemicu kerusuhan sosial. Ketika sentimen publik berubah, kebijakan garis keras apapun dapat menyebabkan perlawanan yang lebih besar. Saya tidak mengerti. Semua orang, saya memposting video saya menyanyikan Internationale pagi ini dan mereka menghapusnya. Saya sangat mengagumi itu. Sekarang seluruh internet menyanyikannya, tetapi beberapa orang mengkritiknya. Beberapa orang menganggapnya ketinggalan zaman, mengatakan tidak lagi pantas menyanyikan lagu ini. Yang lain melabelinya memiliki motif tersembunyi. Saya pikir hanya orang-orang bersalah yang menjadi gugup. Terlepas dari zamannya, orang harus selalu mengejar kebenaran dan keadilan. Menyanyikan Internationale dimaksudkan untuk menginspirasi orang untuk berdiri dan melawan kejahatan. Apa salahnya dengan itu? Benar, orang-orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Pada bulan April, ketidakpuasan ini menjadi semakin terlihat. Pada tanggal 15 April di luar stasiun bus Chengdu Chadianzi, spanduk anti-komunis muncul di jembatan penyeberangan dengan pesan seperti kutipan, "Tanpa reformasi sistem politik, tidak ada kebangkitan nasional." Dan rakyat tidak membutuhkan partai yang tidak terkendali, kutipan selesai. Serta kutipan, China tidak membutuhkan siapapun untuk menunjukkan jalan, demokrasi adalah jalannya, kutipan selesai. Telah dipastikan bahwa orang yang menggantung spanduk adalah Mei Xilin dari daerah Muxian, Sichuan. Pada tanggal 28 April, sebuah manifesto anti-komunis dengan nama asli diposting secara online berjudul, "Setitik api dapat memulai kebakaran," dan ditandatangani bersama oleh 2 profesor wanita dari Universitas Teknologi China Selatan. Salah satunya adalah dekan Fakultas Ilmu Biologi dan Teknik dan yang lainnya adalah asistennya. Banyak netizen berkomentar, apakah April adalah bulan anti-komunisme? Dan saya berharap semakin banyak orang akan maju. Semakin banyak orang yang berbicara, semakin rendah risikonya dan semakin tinggi peluang keberhasilannya. Komentator politik Wang Zhao mengatakan bahwa tujuan Mei Xi jelas untuk mengekspos dirinya. Setelah menggantung spanduk, dia mengirim video pendek kepada seorang pembangkang di Eropa. Meskipun sebagian besar orang China masih hidup dalam ketakutan, masih ada individu-individu berani seperti itu. Manifesto anti-komunis yang ditulis oleh dekan Departemen Universitas Teknologi China Selatan jauh lebih sulit dilakukan oleh seseorang di dalam sistem politik PKC daripada oleh individu akar rumput seperti Mei Xi. Ketika Zhao menganalisis bahwa seiring dengan semakin dalamnya kesulitan masyarakat dan semakin besarnya keputusasaan mereka, protes skala besar pasti akan datang, tetapi tidak secepat revolusi kertas putih pada tahun 2022. Revolusi kertas putih dipicu oleh rasa empati yang mendalam terhadap para korban kebakaran Urumqi selama penguncian COVID. Saat ini, alasan orang untuk memprotes adalah tentang kelaparan, kemiskinan, dan menentang berbagai tindakan regresif PKC. Ini secara fundamental menolak kepemimpinan PKC dan mengatasi rasa takut akan lebih sulit.
Oleh karena itu, protes tidak akan datang dengan cepat, tetapi ketika penderitaan mencapai puncaknya, protes skala besar yang tak terhindarkan pada akhirnya akan datang.